Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Zona Tutorial. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips buat teman-teman semua, yaitu cara cepat monetisasi Facebook Pro. Di sini mungkin kalian itu penasaran ya, kenapa kok bisa cepat atau kenapa kok semudah itu? Nah, jawabannya nanti kita akan bongkar di sini ya. Caranya dari awal, kemudian untuk penyiapan videonya dan sebagainya. Pokoknya kita bongkar total ya, biar kalian tahu. Dan caranya ini sangat mudah sekali. Sebenarnya gampang ya. Namun kadang-kadang kita itu terlalu banyak berpikir dan tidak mau memulai. Makanya kalian itu terasa susah. Kalaupun kalian mulai, kalau terlalu banyak berpikir ya mungkin nanti yang dipikirkan yang mana, mulai yang mana gitu ya. Nah, di sini kita akan bongkar total ya, biar kalian paham, biar kalian tahu. Dan simak video ini sampai selesai, jangan kalian skip. Karena kalau di skip takutnya kalian itu gagal paham nantinya. Dan cara yang sudah diterapkan ini bisa jadi nanti tidak akan berhasil ketika kalian menerapkan cara ini. Nah, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman semua. Apakah mau Facebook Pro kalian itu dapat penghasilan atau dapat cuan dari Facebook? Kalau mau silahkan jawab di kolom komentar mau. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kok bisa ini hanya dengan 2 bulan saja bisa dapat undangan dari Meta untuk monetisasi konten? Tentunya bisa sekali ya. Yang terpenting itu konsisten nomor pertama ya. Di awal itu kalian harus konsisten. Namun ini bisa ditutupi dengan cara ya, nanti kita akan bahas nih. Untuk konsisten ini sebenarnya bisa kita tutupi atau kita buat secara instan. Nggak perlu misalkan kita selama 1 bulan bikin konten tiap hari, nggak perlu. Jadi di awal kita persiapkan terlebih dahulu minimal 30 atau 50 konten untuk 2 atau 3 bulan. Target 2-3 bulan untuk bisa monetisasi ya. Nah, kalian konsisten atau kalian mau coba cara ini? Silakan kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, di sini kalian hanya perlu membuat 30-50 video untuk 2 atau 3 bulan ke depan. Itu bisa dilakukan sebenarnya di dalam 1 hari ya. Itu bisa kalian lakukan di dalam 1 hari. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, ini kita bongkar ya caranya. Dan ini barangkali kalian itu bertanya ya, kok bisa cepet sih, gimana caranya? Nah, ini kita lihat dulu ya untuk kontennya. Sini kita masuk dulu ke video. Ada berapa video? Nah, ini hanya sekitar 10 lebih lah. 43 kalau nggak salah ya. 43, dan sebelum ini sebenarnya belum nyampe 40 ya. Pas monetisasi 3 hari ke belakang itu belum nyampe 40, hanya sedikit ya. Dan ini udah ditambah lebih banyak katanya. Gitu. Nah, seperti ini. Gimana sih kok bisa seperti itu ya? Sini gampang saja. Kalian bisa menggunakan cara ini ya. Pertama-tama silahkan kalian buka di akun TikTok kalian. Nah, seperti ini. Kemudian setelah dibuka kita tunggu sampai terbuka ya. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita klik di pencarian. Kemudian misalkan di sini. Sini kita salah satu contoh ya. Nah, ini misalkan di sini kita akan download ya. Dari sini kita akan download, salin dulu, kemudian silakan di-download ya. Ini hanya contoh saja. Nah, setelah di-download nanti kalian simpan, kita download terlebih dahulu. Nah, di sini kemudian kita klik, kita tempel dan tunggu sampai muncul. Nah, kita klik di sini ya, tanpa tanda air. Lalu kita lihat dulu, tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai kalian ambil lagi dari video TikTok, kurang lebih sekitar 50 video ya. Ambil yang seperti tadi caranya. Sama. Kenapa sama? Karena memang di sini untuk mendapatkan sistem dari algoritma Facebook sendiri atau pembacaan dari Facebook atau dapat rekomendasi dari Facebook, itu minimal pertama itu konsisten, yang kedua temanya itu tidak gonta-ganti ya, sama seperti di YouTube, biar nanti lebih mudah dikenali oleh pencarian ya, atau misalkan mesin pencari atau mesin telusur, biar nanti cepat terdeteksi seperti itu. Ini saya ngambil hanya 1 video aja ya, karena ini buat contoh. Nah, setelah ini beres, setelah masuk ke CapCut atau video editor yang lain, kalian bisa gunakan apapun ya, sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu kita klik di sini ya. Kita edit dulu video yang sudah tadi kita download, itu kita edit terlebih dahulu. Kenapa? Biar nanti jika sudah ada yang memposting di Facebook, ini tidak akan sama videonya ya. Minimal latar belakangnya itu berbeda. Seperti ini.
Nah ini ya yang tadi kita download. Dan di sini kita akan edit dulu dengan mengubah backgroundnya saja teman-teman. Sini kita edit dulu ya dengan mengubah background. Kita klik dulu ya. Biar nanti ketika ada orang lain yang sudah memposting di sini walaupun sama orangnya tapi di latar belakangnya itu berbeda dan hasil edit sendiri ya itu tidak akan terbaca sebagai re-upload. Jadi nanti aman buat kalian bisa dapat undangan monetisasi dari Facebook. Nah setelah ini kita sini keluar ya, kemudian masuk di latar belakang. Nah setelah masuk latar belakang ini hanya contoh saja ya. Di sini tinggal kita masukkan ya, bisa pilih ya, terserah kalian mau memakai gambar latar belakang seperti apa, mau yang ini ataupun yang lainnya ya. Karena di sini banyak pilihan untuk di CapCut sendiri. Nah kalau untuk di editor video yang lain saya kurang hafal. Nah setelah beres seperti ini, kita tinggal klik ini ya untuk judul. Jika kalian mau menuliskan judul silakan kalian tuliskan judulnya, kalau misalkan tidak nggak apa-apa ya. Tapi kita cari untuk thumbnail. Kita cari untuk thumbnail seperti apa ya. Klik simpan, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nah, setelah disimpan seperti ini kalian bisa langsung ekspor, simpan. Nah setelah tersimpan seperti ini klik selesai aja. Kita keluar dulu dari TikTok, dari ini ya. Kemudian di sini nanti kalian bisa masuk ke sini untuk membuka reel. Nah di sini kemudian upload reel, kemudian video yang sudah tadi kita edit di sini kita klik aja. Nah seperti ini ya. Nah karena ini audionya audio asli, kita ubah dulu audio asli ini dengan menggunakan audio dari Facebooknya sendiri. Nah usahakan kalau bisa kalian gunakan audio yang gratis ya, biar kenapa nanti untuk monetisasi itu tidak akan berbagi penghasilan ya. Karena kalau misalkan kita tidak mengambil yang gratis di sini akan berbagi penghasilannya. Nah bisa kalian lihat ya, bagi hasil. Jadi jika kalian mendapatkan $1 dari satu video misalkan, ini kita tidak akan dapatkan $1 tapi kurang dari itu, karena di sini sudah ada bagi hasil seperti itu teman-teman ya. Jadi kita gunakan yang gratis. Nah, dan usahakan untuk audio pengiring ya, kalian usahakan agar audio tersebut sama. Usahakan sama. Misalkan 10 atau 20 video itu audionya sama. Kenapa? Biar nanti mudah terbaca. Apalagi kalau misalkan audionya yang udah FYP ya, tentunya akan cepat terbacanya ya. Nah, di sini saya akan gunakan yang ini ya. Nah, ini. Nanti hasilnya, banggalah terhadap setiap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha. Oke, setelah ini beres, kita klik. Dan usahakan untuk pembuatan judul di video, kemudian hashtag dan juga penyebutan itu usahakan setiap video itu sama ya. Kenapa? Biar nanti cepat terbaca. Usahakan sama aja dulu gitu. Kalaupun nanti misalkan kalian mau rubah silakan diubah, nggak apa-apa. Tapi minimal untuk pembacaan di awal ya, biar nanti algoritmenya kuat untuk akun kamu. Nah kalian usahakan untuk judul itu sama ya, sama, cuman videonya berbeda seperti itu teman-teman, biar nanti cepat terbaca. Setelah ini beres, kita tinggal klik aja di sini dan silakan kalian edit sampai beres ya. Pokoknya edit sampai beres, kemudian yang bawah juga sama. Itu terserah kalian ya. Mau judulnya mau dibikin apa terserah kalian. Nah, seperti itu. Jadi biar nanti kalian itu cepat, kalian bisa jadwalkan di sini. Misalkan kita hari ini bikin 10 video atau 20 video, usah ribet. Kalian tinggal jadwalkan aja di sini. Usahakan untuk upload video atau untuk membuat konten itu sehari 3 ya. Sehari 3 bisa menggunakan 1 video 2 foto, atau mau video semua juga nggak apa-apa kalau kalian mau, biar nanti cepet ya, dapat jam tayangnya cepet, kemudian dapat viewernya cepet. Bisa kalian gunakan 3 video, atau misalkan kalian mau yang cepet 1 video dengan 2 foto. Nanti uploadnya itu berbeda ya, jangan langsung upload semua, nanti kalian kedodoran ya membuat konten. Tenang aja, misalkan 1 hari 3 pagi, siang, sore. Jadi yang 3 ini itu punya jeda masing-masing ya. Misalkan di jam 6 pagi itu sampai jam 12 siang, di jam 12 siang on. Misalkan mau video, mau foto ya di jam 12 siang. Nah kemudian nanti di sore hari di jam 6 sore atau jam 5 sore lah, ketika orang-orang sudah kembali dari bekerja, biar nanti untuk penontonnya itu lebih banyak. Nah kalau misalkan di hari-hari kerja, kalian gunakan jam istirahat biar penontonnya itu banyak teman-teman ya. Jangan gunakan di jam-jam yang sibuk. Kenapa? Karena
di jam-jam sibuk itu kebanyakan paling yang nonton di bawah ya, di bawah kebanyakan orang ya. Kalau misalkan di jam istirahat itu biasanya orang-orang yang di pabrik atau kerja di pabrik ataupun di tempat-tempat perusahaan swasta maupun pemerintah itu jamnya istirahat pasti membuka handphone, terkecuali mungkin WA ya, terkecuali itu. Jadi usahakan di jam-jam seperti itu biar nanti viewernya lebih banyak. Nah setelah dijadwalkan seperti ini kita tinggal klik selesai ya, simpan. Nah ini taruhlah ini sudah beres ya untuk pembuatan konten. Saya nggak bikin di sini ya. Anggap saja ini sudah beres. Nah seperti ini. Jadi ini sudah dijadwal sebenarnya. Ini tadi sore, kemudian ini tadi ya baru. Nah kemudian yang ini juga baru. Jadi semua itu tidak sulit. Untuk 1 bulan itu sebenarnya tidak rumit, terkecuali kalian itu membuat videonya secara langsung. Nah itu emang sulit. Kenapa? Karena untuk pembuatan video secara langsung, pertama kita perlu ide, kedua kita harus punya waktu luang untuk membuat videonya. Ini tinggal download, kemudian edit dan upload kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah sekali, nggak susah. Yang penting kalian mau, kalian bisa cari untuk konten itu bisa cari di TikTok ataupun di Snack Video. Kemudian kalian edit dan silahkan kalian upload kembali. Biar nanti kenapa harus diedit? Biar aman, tidak ketahuan ya. Misalkan ini reupload atau gimana gitu. Tidak ketahuan seperti itu. Kalau tidak diedit, takutnya ketika kalian mengupload itu, yang videonya sama persis dengan yang sudah diupload, ini akan jadi masalah. Nanti kalian nggak diterima monetisasi yang ada ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi mudah sekali ya. Untuk konsisten sebenarnya nggak rumit, cuman kembali lagi kepada kita. Kalau memang kitanya mau, nggak usah ribet seperti tadi caranya. Bisa kalian praktekkan di rumah dan nanti setelah kalian praktekkan selama 2-3 bulan, hasilnya seperti apa silahkan nanti kalian komentar lagi di sini ya. Biar nanti kita bahas, barangkali ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Tapi memang di sini kembali lagi ya kepada rezekinya masing-masing. Kalau memang kalian itu dapat rezeki ya, jangankan 2-3 bulan, 1 bulan pun kalian sudah dapat undangan monetisasi dari Meta. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang misalkan udah lama nih, kok nggak masuk-masuk ya? Silahkan kalian teliti terlebih dahulu konten kalian dan perbandingkan dengan yang lagi rame di Facebook ataupun konten di YouTube. Yang lagi ramenya apa nih? Kalau kalian mau cepat untuk monetisasi, kalau misalkan kalian mau sejalannya kapan saja itu bebas, terserah kalian gitu. Kalau misalkan mau cepat, kalian lihat yang lagi tren di platform tersebut apa nih. Nah coba kalian tiru videonya seperti itu. Dan yang pasti gini, untuk video biar kalian gak repot seperti tadi, dan usahakan gunakan video-video yang seperti tadi ya. Kenapa? Biar nanti untuk audiensnya itu banyak, biar cepat monetisasi. Kedepannya kalian mau upload dengan video apapun bisa. Yang penting tetap untuk misalkan gini, kita upload misalkan 5 satu hari. Nah 2 konten itu yang temanya sama, kemudian untuk yang 3 kontennya diseling itu tema yang baru, biar nanti si penonton nggak kabur gitu, nggak kabur ya, tetap kita kenalin gitu. Oh ini video yang baru. Nah seperti itu teman-teman, biar nanti terjaga ya untuk penontonnya. Nah demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya, ataupun misalkan mau konsultasi atau ngobrol, kita cari solusi bareng-bareng. Karena di sini juga saya bukan menggurui, tapi alhamdulillah dengan cara ini saya kasihkan, ternyata beliau bisa menerapkan ini dan alhasil cuma 2 bulan saja sudah bisa dapat undangan monetisasi dari Meta. Nah demikian teman-teman ya. Sebelum saya pamit, saya ingatkan jangan lupa dukung channel ini terus berkembang dengan klik tombol subscribe, kemudian sukai video ini dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Jonah Tutorial. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.